Qala Syekh rahimahullah, berkata siapa Syekh rahimahullah, faman ittakhadha bainahu wa bainallahi wasa'id. Prakteknya apa? Yad'uhum, menjadikan antara dia dan antara Allah wasa'id itu prakteknya yad'uhum, berdoa kepada mereka, berdoa. Kayak pula seperti dia mengatakan, ya Ahmad al-Badawi, ya Ahmad al-Badawi. Ini seorang yang punya karomah, dipanggil-panggil, wahai Ahmad al-Badawi. Wa ya Abdul Qadir Jailani, bukan Abdul Qadir Sahrawi, bukan. Tapi kalau itu dilakukan ya juga nggak boleh, kecuali kalau orangnya ada di tempat. Ya Abdul Qadir As-Sahrawi. Ini Abdul Qadir ini yang Abdul Qadir Jailani. Di sini ada Abdul Qadir As-Sahrawi. Mana orang? Ngantuk apa enggak? Wa ya Husain, wahai Husain. Wa ya Ali, ya fulan, aghnini angkilni. Kayakanlah aku, selamatkanlah aku. Aghithni angkilni, tolonglah aku, selamatkan aku. Isfi maridi, sembuhkanlah keluarga sakitku atau orang sakitku di antara keluarga yang sakit. Rudda ghaibi, kembalikanlah orang hilangku, orang ghaibku. Ada yang hilang ini, tolong kembalikan. Fayahtafuna bi asma'ihim, maka deple itu ya, deple cara Indonesia berandap asal mereka, menyebut-nyebut mereka, tujuannya supaya dikabulkan. Bahasa Maduranya apa ya? Fayahtafuna, fayahtafu biasanya dengan menyebut nama-nama mereka. Ya kayak orang ngerengek itu dibolan-balani biar namanya diulang-ulang biar mendapatkan berkah. Fahadha huwa syirkul akbar. Bukan menyanjung. Jadi terus menyebut umi terus itu. Oh, umi. Ya, dengan menyebut nama-nama mereka. Fahadha huwa syirkul akbar. Maka ini dia syirik yang besar. Mestinya kan nyebut nama Allah. Jalan umi, ya Allah, ya Rahman, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Ini enggak, ya Badawi, ya Badawi, ya Badawi, ya Abdul Qadir. Kaget ana Abdul Qadir. Misalkan. Fahadha huwa syirkul akbar. Di mana syiriknya? Li'annahu du'aun. Karena hal itu adalah berdoa, memanggil li ghairillah, pada selain Allah, memanggil dengan rasa ta'zim. Wa du'a'u a'zamu anwa'il ibadah. Kalau kamu ingin tahu, doa itu adalah paling agungnya di antara macam-macam ibadah. Itu yang paling agung itu adalah doa. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yakni maksudnya a'zamu anwa'il ibadah, paling agungnya macam-macamnya ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah itu ada maksudnya, karena semua sahabat tahu bahwa berdoa itu ibadah. Kalau Nabi bilang ad-du'a'u huwal ibadah, ibadah sing tenanan niku nek cara Jawa, ibadah tenanan sing pol tenan niku ya donga iku doa. A'zamu anwa'il ibadah. Fa idza da'a ghairallah, ketika orang itu memanggil, berdoa, memanggil, minta, itu mana berdoa kepada selain Allah, fa hadza a'zamu syirki. Ini adalah paling besarnya kesyirikan, waliyadzubillah. Sawa'an da'a malakan, sama saja dia berdoa kepada malaikat, au nabiyan atau seorang nabi, au sholihan atau orang saleh, au jinan atau jin, au insanan atau manusia, pada baik sama-sama itu. Jangan merasa ini saya panggil malaikat ya. Sama, berarti kamu nyembah malaikat.
ya Jibril, ya Mikail, misalkan angkithni, maka Jibril selamatkan aku. Giliran keliru, ya Israel, amitni, matikanlah aku. Wa dzakara Syekhul Islam rahimahullah anna syayatin, menceritakan siapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, anna syayatina qad tatamatsalu bisuwaril amwati. Kadang-kadang setan-setan itu, sesungguhnya setan-setan qad tatamatsalu, kadang-kadang menyerupai membo. Kalau cara Jawa, nah Indonesia apa? Menjelma. Bisuwaril amwati, dengan bentuk-bentuk atau gambar-gambar orang mati. Fayakhrujuna ilan nas, maka keluar mereka kepada manusia indal kubur, di dekat kuburan. Fayaqul, berkata dia, ana fulan, aku si fulan, sahibul qabr, penghuni kuburan itu. Misalkan wali, ana wali 10. Mada turid, apa yang kamu inginkan? Kamu mau apa? Ini kan kayak Allah mana? Mau main apa tak kasih. Padahal wahwa syaitanun, dia itu aslinya adalah setan. Tamatsala fi suratil mayyit, dia menjelma atau menyerupai gambarnya mayit. Ya kalau orang melihat itu, ya memang persis orangnya. Ya memang setan itu bisa menyerupai siapa saja, kecuali Nabi Muhammad. Loh kok bisa menyerupai? Apa dia pernah melihat fotonya di rumah? Ada kalanya memang setan itu ceritanya, jin itu umurnya banyak yang panjang. Jadi dia tahu. Biasanya untuk menyesatkan manusia itu ya dia mesti melihat orang-orang yang terkenal itu untuk menyesatkan manusia. Fayadunnun nasu anna hadha huwal mayyit, maka menyangka siapa manusia sungguhnya ini setan ini, huwa dia al mayyit, yang mati itu. Hadza makna ma dzakarahu syekh, ini adalah pengertian apa-apa yang diceritakan oleh syekh, apa-apa yang disebutkan oleh syekh. Jadi seakan-akan apa ini kan bicara masalah wasaid tadi, tawassul. Wah tenan ini, baca Yasin 100 kali muncul suara dari dalam kuburan. Oh, doamu sudah siap untuk dikabulkan karena kamu sudah baca Yasin 100 kali. Nah, kalau 200 kali langsung jatuh emas di depanmu. Nah, misalkan itu setan berarti, karena tidak ada orang mati ngomong, itu nggak ada. Orang mati so ngomong, ya berarti nggak mati, hantu namanya. Qultu, berkata aku, waqad yamuddu yadahu kama qalu, dan kadang-kadang mengulurkan siapa setan yadahu pada tangannya, memanjangkan tangannya. Kama qalu, sebagaimana berkata mereka, innar rasul sallallahu alaihi wasallam madda yadahu ila rifa'i wa safahahu, sungguhnya Rasulullah memanjangkan tangannya kepada Rifai dan menyalami dia. Jadi dari dalam kuburan itu keluar tangan, panjang itu disalami tangan. Bisa juga begitu setan itu. Wah, aku salaman sama wali misalkan. Wali ini keluar, perasaannya salaman. Wah, seperti dulu terjadi isunya begitu. Yang tokoh namanya Ar-Rifai ini dikeramatkan. Mengatakan, wah ini sudah orang ini sudah disalami oleh Nabi ini. Wa hadza kadzib, dan ini adalah dusta. Wa in kana waqi'an, walaupun ini terjadi, falladzi madda yadahu syaitan, maka yang memanjangkan tangannya itu adalah setan. Kenapa? Li'anna syayatina tatamatsalu 'indal adrihah wal kubur bisuwari ashabil kubur. Karena setan-setan itu tatamatsal, menjelma, indal adrihah, di dekat batu-batu nisan wal kubur, dan kuburan, menjelma bisuwari ashabil kubur, dengan rupa-rupanya ahli kubur.
Kalau tangannya tok kan nggak bisa bantu, nggak bisa. Ini tangannya Nabi apa bukan? Ya, tangannya setan itu. Au annahu yatakallamuna min dakhilil qabri. Atau sunya mereka yatakallamun, berbicara mereka setan min dakhilil qabri, dari arah dalam kuburan. Wa yadunnun nasu anna hadzal mayyit yatakallam. Menyangka manusia bahwa mayit ini bisa ngomong. Wa yasma'una sautahu, mereka mendengar suaranya mayit itu. Fa yadunnu man yasma'uhu annahu sautul mayyit, maka menyangka orang yang mendengarkan suara itu, anasunya suara itu sautul mayyit, suaranya si mayit. Wa hadza waqa'a minhu katsir, dan ini terjadi dari seperti itu, katsirun, banyak sekali, di mana-mana terjadi seperti ini. Wasyaitanu yuridu ayyughribahum fisyirki, ayyughriyahum ya fisyirki. Setan itu kepingin menyesatkan mereka ke dalam kesyirikan, min haitsu la yadrun, dari mana tempat mereka tidak ngerti, nggak sadar. Akhirnya apa? Fayad'unal qabra, berdoa mereka pada kuburan. Wa yatlubuna minhu asy-syafa'ah, dan mencari mereka dari kuburan itu syafaat. Nah, itu akhirnya begitu. Padahal wasyafa'atu haqqun, memang syafaat itu memang benar, ada syafaat itu. Walakinnaha la tutlabu minal amwat, tetapi syafaat itu tidak dicari dari orang mati. Wa innama tutlabu minallah, dan syafaat itu dicari dari Allah langsung. Contohnya gimana? Taqul, berkata kamu, Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka, ya Allah, menjadikanlah pensyafaat engkau fiyya, di dalamku, nabiyyaka, nabi engkau. Nabi engkau jadikanlah orang yang bisa menyafaati aku. Mintanya sama Allah, jangan minta sama Nabi. Allahumma syaffi', ya Allah, jadikanlah pensyafaat fiyya, atau bisa mensyafaati fiyya, di dalamku, ibadakas sholihin, hamba-hamba engkau yang soleh. Semoga wali itu ya Allah kau jadikan bisa mensyafaati saya. Bukan langsung minta sama walinya. Oh, wali ini punya pangkat ini di sisi Allah. Terus gambarannya gini, jadi kalau kamu ketemu polisi, terus kamu mau ditilang, Pak, jangan ditilang Pak, saya anaknya Pak Ijo. Pak Ijo kan temen bapak toh, temen jenengan toh, nggak jadi ditilang. Berarti minimal dianggap sama ini. Atau disebut atasannya, Pak, saya ini belum ngerti, sama belum ngerti, saya ini siapa? Siapa kita? Siapa saya? Belum ngerti. Kalau disebut apa, anak atasannya, langsung gadar dia, wah nggak jadi nilang itu. Nanti kemarin waktu masuk di Camplong itu, saya bikin, calon ini nih mandore ini, panggil siapa ini yang mimpin di sini, saya bilang. Ya, bos datang. Jadi ngomong gitu tok itu sudah takut tuh yang jaga pintu itu. Apa? Sudah datang sama saya bilang, cucunya Mbah Hasan. Itu tak saya. Cucunya belum tahu sama, belum kenal Pak Hasan. Udah takut dia. Suruh masuk semua. Ya itu tak, dunia itu kayak begitu itu. Ini maksudnya mau dibanding-bandingin gitu. Jadi minta syafaat kepada Allah make orang nabi. Berarti kan ini kalau dirayi dianggap nabi ini sama dengan Allah atau bahkan di atasnya Allah. Itu. Jadi di sini dia syiriknya, bisa timbul syirik di situ. Jadi jadinya peluang syiriknya di situ. Enggak boleh orang minta syafaat, minta sama Allah. Nabi yang digunakan di Allah, berilah saya syafaat. Nabi jadikan dia mensyafaati saya. Berarti masih yakin bahwa yang mengatur masalah syafaat itu adalah Allah. Gitu. Tayyib. Allahumma fala taqif indal qabri. Jangan kamu berdiri di kuburan, watakul ya fulan, hei fulan, penghuni kuburan,
Ya Rasulullah, hai Rasulullah, isfa'li, syafaatilah aku. Walaupun depannya dirubah, ya Habibal qalbi, sama aja itu. Isfa'li misalkan, ya, sama itu. Syirik itu namanya. Li'annahu la yutlabu minal mayyit syai'un, karena tidak boleh dicari dari mayit sesuatu pun, nggak boleh. Justru mayit itu memerlukan doa kita. Wa sahibul qabri ahwaju ila doa mimman fil kharij. Yang di dalam kuburan itu lebih butuh doa yang di luar ini kepada Allah untuk dimintakan ampun, dimintakan apa di situ. Itu sunnahnya. Bukan malah sini minta kepada isinya kuburan. Wa inna ma yutlabu minallah, dan sungguhnya dicari apa? Syafaat itu dari Allah. Wasyafa'atu mulkun atau milkun lillah walaysa milkan li ghairih. Syafaat itu milik Allah dan bukan milik yang lain, dan tidak ada apa syafaat itu milik bagi yang lain, miliknya Allah.